Selamat sore teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cem Tulku Rinpoche. Dan saya akan melanjutkan dari live stream sebelumnya, yaitu mulai dari halaman 163 sampai dengan 168 hari ini. Jadi, finding a Dharma protector. Menemukan pelindung Dharma. It was His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche who conferred many of the initiations and practices that Rinpoche still holds very close to his heart today, including Yamantaka, Vajrayogini, Chittamanitara, Heruka, Trakpo Suntril, Avalokitesvara Ngesung Kundro, Hayagriva, Waitara, Dzezima, and the practice of his personal Dharma protector. Jadi, Kyabje Dzong Rinpoche memberikan banyak inisiasi dan juga praktek Dharma kepada Rinpoche yang Rinpoche pegang teguh sampai dengan akhir hayatnya, termasuk Yamantaka, Vajrayogini, Chittamanitara, Heruka, Trakpo Sumtril, Avalokitesvara, Ngesung Kundro, Hayagriva, Waitara, Dzezima, dan juga praktek dari pelindung pribadi, pelindung Dharma pribadi dari Rinpoche. For many years, Rinpoche had propitiated Palden Lamo as it was the Dharma protector of his center, Rashi Gempil Ling in New Jersey. However, since arriving in Los Angeles, Rinpoche joined the other members of TDL in propitiating Dorje Shukden. Every month, Geshe-la and approximately 60 of his students would gather to perform Dorje Shukden and Setra Pujas. Geshe-la also gave teachings from Music Delighting, The Ocean of Protectors, a text composed by His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche. Jadi, selama bertahun-tahun, sebelum beliau mengenal Dorje Shukden, Rinpoche berdoa kepada Palden Lamo dan sebagai pelindung Dharma beliau. Tetapi karena Rinpoche mengenal Palden Lamo sebagai pelindung Dharma dari wiharanya yang pertama, yaitu Rashi Gempil Ling di New Jersey. Tetapi setelah sampai di Los Angeles, Rinpoche juga bergabung dengan anggota TDL yang lain untuk berdoa kepada Dorje Shukden. Setiap bulannya, Geshe-la dan kira-kira 60 dari murid-muridnya akan berkumpul bersama untuk melakukan puja Dorje Shukden dan juga puja Setrap. Geshe-la juga memberikan ajaran dari samudra pelindung Dharma, yaitu musik yang menyenangkan samudra pelindung Dharma. Itu adalah sebuah teks yang dikomposisikan oleh His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche atau guru dari His Holiness The Dalai Lama. Kita lanjut ke halaman 164. Rinpoche wished to focus on the practice of just one protector, and the opportunity to do so soon presented itself. One night, Rinpoche found himself alone with Dzong Rinpoche and an assistant. Dzong Rinpoche was about to offer Sirkim, golden drink offering, the last thing he did every night before going to sleep. Through the assistant, Rinpoche asked Dzong Rinpoche if there was a particular protector practice he should focus on, as he was currently relying on 2 Dharma protectors. Jadi Rinpoche hanya ingin berfokus kepada satu pelindung Dharma saja, dan kesempatan untuk mengetahui siapa pelindung Dharma yang Rinpoche harus fokuskan itu tiba-tiba menampakkan dirinya ya. Jadi pada suatu malam Rinpoche hanya berada dalam satu ruangan hanya dengan Dzong Rinpoche dan juga salah satu asisten dari Dzong Rinpoche. Dan pada saat itu Dzong Rinpoche sedang akan mempersembahkan Sirkim atau golden drink offering. Dan ini adalah suatu hal yang dia lakukan terakhir kalinya sebelum pergi tidur. Dan melalui asisten Dzong Rinpoche, Rinpoche bertanya kepada Dzong Rinpoche apakah ada pelindung Dharma yang dia harus berfokus, ya.
Dan juga Rinpoche mengatakan bahwa sekarang ini dia mengandalkan dua pelindung Dharma, yaitu Palden Lamo dan Dorje Shugden. Ini adalah jawaban dari Zong Rinpoche. If you want, I will give you my protector, came Zong Rinpoche's answer. Jadi kalau kamu mau, saya akan berikan pelindung Dharma saya. Itu adalah tanggapan dari Zong Rinpoche. Rinpoche immediately folded his hands and replied, "Please give me your Dharma protector. Any protector good enough for Zong Rinpoche would be good enough for him." Later that year, age 18, Rinpoche received Dorje Shugden Sokte, life entrustment from Zong Rinpoche. Jadi Rinpoche segera mengatupkan kedua tangannya dan juga menjawab, "Tolonglah berikan kepada saya pelindung dharmamu." Pelindung dharma yang cukup baik bagi Zong Rinpoche pasti cukup baik juga bagi dirinya. Dan pada usia ke-18, Rinpoche menerima Sokte Dorje Shugden, yaitu life entrustment atau memberikan hidupnya ya. Jadi mempercayakan hidupnya dari Dorje Shugden. Namanya adalah Dorje Shugden Sokte, itu adalah seperti suatu inisiasi ya dari Zong Rinpoche. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu 106 halaman 165. Entrusting his life, the most important promise of all. Mempercayakan hidupnya, janji yang paling penting dalam hidupnya. Geshe-la had insisted that his students receive many teachings and initiation from His Holiness Kyabje Zong Rinpoche. One day, Rinpoche had just returned from work and was cleaning the kitchen. Geshe-la walked past on his way to the Gompa and told him that Zong Rinpoche was giving the Yamantaka initiation and that he should take it. Jadi Geshe-la selalu menginginkan agar murid-muridnya itu menerima sebanyak mungkin ajaran dan inisiasi dari His Holiness Kyabje Zong Rinpoche. Pada suatu hari, Rinpoche baru pulang kerja dan sedang membersihkan dapur. Dan Geshe-la tiba-tiba lewat, dan pada saat mau pergi ke aula doa, Geshe-la memberitahu Rinpoche bahwa Zong Rinpoche akan memberikan inisiasi Yamantaka dan Rinpoche harus menerima inisiasi ini. Jadi halaman selanjutnya ini ada dua foto. Ya, ini Rinpoche diberikan sokor, ya. Sam Rinpoche receive a sokor, life entrusted mandala, left, representing Dorje Shugden commitment, and lado, crystal, light, right, representing Dorje Shugden's heart from His Holiness Kyabje Zong Rinpoche after the Sokte ritual. Jadi Rinpoche menerima sokor, yaitu mandala, sebuah mandala yang mewakili komitmen Dorje Shugden, dan juga lado kristal, ya. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan, gambar yang di sebelah kanan, yang mewakili jantung Dorje Shugden. Dan dia menerima kedua benda ini dari His Holiness Kyabje Zong Rinpoche setelah ritual Sokte. Di halaman berikutnya, ini ada rupang Dorje Shugden dalam sebuah kotak, ya. Kita sebut ini gao. Nah, biasanya gao ini dipakai untuk melindungi rupang Buddha. Kita lanjut ke halaman 168. At first, Rinpoche did not want to take the initiations, as he already had many initiations and commitment to several practices. Initiation were not a casual matter for Rinpoche. Once he had made a commitment to his teacher to do a practice, he would keep it for the rest of his life. Jadi pada awalnya Rinpoche tidak ingin mengambil inisiasi Yamantaka ini karena Rinpoche telah memiliki banyak inisiasi dan juga komitmen untuk melakukan beberapa praktek, ya. Dan bagi Rinpoche, inisiasi itu bukan suatu hal yang kasual, tetapi ini adalah sebuah janji untuk melakukan sebuah praktek, dan dia akan memegang janji ini selama sisa hidupnya. If you want Sokte, you need Yamantaka, Geshe-la said lightly, and with that he entered the Gompa to join the others.
Knowing Geshe-la never lied, Rinpoche obeyed his teacher and followed him into the Gompa. Jadi, menurut Geshe-la, apabila kamu uh, menginginkan menerima Dorje Shokden Sokte, kamu harus menerima inisiasi Yamantaka dulu. Dan Geshe-la mengatakan hal ini dengan ringan. Dan setelah itu Geshe-la pergi ke aula doa untuk bergabung dengan yang lain. Dan karena Rinpoche tahu bahwa Geshe-la tidak pernah berbohong, Rinpoche mematuhi nasihat gurunya dan juga mengikutinya untuk pergi ke aula doa. After he received the Yamantaka initiation, Rinpoche was very excited and had no regrets. Yamantaka proved to be very important as a foundation for him to receive many other practices, including Dorje Shukden Sokte, and for his immense work as a Dharma teacher later. Jadi, setelah Rinpoche menerima inisiasi Yamantaka, Rinpoche merasa sangat senang dan tidak menyesal. Karena pada akhirnya Yamantaka itu terbukti bahwa ini adalah inisiasi yang sangat penting dan ini merupakan dasar bagi Rinpoche untuk menerima banyak praktek lainnya termasuk Dorje Shokden Sokte di sini. Dan juga sangat penting bagi kerja berat yang menantinya sebagai guru Dharma ya di masa depannya. Later that year, in 1983, Dzong Rinpoche patiently bestowed the Dorje Shukden Sokte on 90 fortunate students, including the 18-year-old Rinpoche, in groups of 3 until late into the night, finishing around 11 p.m. They were called upstairs to Dzong Rinpoche's room, where generating himself as Yamantaka, Dzong Rinpoche created a bond between protector and practitioners that would last lifetime after lifetime. During the Sokte ritual, the Lama as Yamantaka commands Dorje Shukden to watch over and protect the practitioners until they achieve bodhicitta. In turn, the practitioners vow to take Dorje Shukden as their principal protector until they achieve bodhicitta. Jadi pada tahun yang sama, Dzong Rinpoche dengan sabar memberikan Dorje Shukden Sokte kepada 90 murid yang beruntung, termasuk Rinpoche yang pada saat itu masih berusia 18 tahun. Dorje Shukden Sokte ini diberikan kepada 3 orang ya pada setiap kalinya. Jadi prosesinya itu berjalan cukup lama sampai dengan jam 11 malam. Dan mereka semua dipanggil ke atas ke kamar Dzong Rinpoche, di mana beliau mengenerasikan dirinya sebagai Yamantaka, dan Dzong Rinpoche menciptakan ikatan antara sang pelindung dengan praktisi yang akan berlangsung dari satu kehidupan sampai dengan kehidupan yang lainnya. Pada ritual Sokte, sang lama sebagai Yamantaka memerintahkan Dorje Shukden untuk menjaga dan melindungi praktisi sampai mereka mendapatkan atau mencapai bodhicitta. Dan sebagai balasannya, sang praktisi bersumpah untuk menganggap Dorje Shukden sebagai pelindung dharma utama mereka sampai mereka mencapai bodhicitta. That night, Rinpoche went to bed elated, having made an unbreakable and unshakable commitment to his teacher, whose love would see him through his most difficult days. He did not know that the strength of his unwavering commitment to the guru and protector would be tested to the limit in the coming decades. Jadi pada malam itu Rinpoche pergi tidur dengan perasaan yang sangat senang, dan juga beliau memiliki sebuah komitmen ya, karena beliau telah membuat komitmen yang tidak bisa terpatahkan dan tidak bisa diguncang kepada sang guru ya, yang rasa kasih guru beliau ya akan membuat Rinpoche bisa bertahan bahkan pada hari-hari yang sulit yang menantinya. Dan dia tidak tahu seberapa kuat komitmen Rinpoche terhadap gurunya, dan komitmen ini akan diuji ya
sampai batasnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi yang menarik di sini, Dorje Shukden Sokte ini yang diberikan oleh Dzong Rinpoche kepada guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, itu semuanya direkam dan semuanya tersedia di blog guru saya, yaitu chemrinpoche.com. Akan saya taruh linknya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya. Sampai jumpa lagi di live stream berikutnya.